Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alif Salahuddin dari Prodi S1 Keperawatan kelas A tingkat 2 semester 4. Izinkan saya melalui video ini akan membahas tentang penyakit gagal ginjal yang terdiri dari pembahasan yaitu latar belakang, definisi, dan tanda gejala. Selanjutnya ada pencegahan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Baik teman-teman, yuk kita simak video ini dengan seksama. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Penyakit gagal ginjal adalah suatu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh. Maka menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyakit gagal ginjal ini dapat menyerang siapa saja yang menderita penyakit serius atau terluka, di mana hal itu berdampak langsung pada ginjal itu sendiri. Nah, teman-teman, penyakit gagal ginjal ini lebih sering dialami oleh mereka yang berusia dewasa, terlebih pada kaum lanjut usia. Nah, gagal ginjal dibagi menjadi dua, yaitu sebagian besar yaitu gagal ginjal akut dan yang kedua gagal ginjal kronis. Yuk kita simak video selanjutnya, yaitu mengenai pengertian atau definisi itu sendiri terkait dengan gagal ginjal. Apa sih teman-teman gagal ginjal itu? Nah, gagal ginjal itu berarti salah satu atau kedua ginjal kita tidak lagi berfungsi dengan baik. Maka gagal ginjal terkadang bersifat sementara, tetapi bisa juga berkembang dengan cepat sehingga disebut gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut ini menandakan kondisi kronis atau jangka panjang yang perlahan-lahan memburuk. Maka gagal ginjal ini merupakan tahap tertinggi dari penyakit ginjal. Tanpa pengobatan, gagal ginjal berakibat fatal. Sebelum terjadi gagal ginjal, pasien atau klien mengalami penyakit ginjal kronis dan atau kronik kidney disease. Nah, gagal ginjal ini memerlukan operasi penggantian ginjal yang tidak berfungsi melalui transplantasi ginjal. Dan pembahasan yang ketiga yaitu tanda dan gejala. Nah, bisa kita tandai tanda dan gejala gagal ginjal ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu pertama tahap awal pada tanda dan gejala gagal ginjal. Yang pertama bisa kita tandai dengan pertama, satu, pembengkakan pada tangan, kaki, dan wajah. Yang kedua, pendarahan internal. Nah, yang ketiga, kebingungan. Yang keempat, kejang. Dan yang kelima, koma. Dan yang keenam, tes darah dan urin yang tidak normal. Yang terakhir, bisa kita tandai dengan tekanan darah tinggi. Yang tahap kedua dari tanda dan gejala gagal ginjal yaitu tahap lanjutan. Ada beberapa tanda dan gejala yang bisa kita tandai sebagai berikut, yaitu pertama, kehilangan berat badan tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, jumlah sel darah merah yang rendah atau yang bisa kita sebut dengan anemia. Yang ketiga adalah mual, dan selanjutnya yang keempat adalah muntah. Yang kelima ada kehilangan nafsu makan, dan bisa lain sebagainya yang bisa kita tandai terkait dengan penyakit gagal ginjal. Dan yuk kita simak baik-baik. Selanjutnya ada pencegahan. Yang keempat yaitu yang
saya bahas tentang pencegahan gagal ginjal. Yang pertama ada menjaga pola makan yang sehat. Tentu menjaga pola makan sehat ini sangat penting untuk pencegahan penyakit gagal ginjal. Kenapa? Konsumsi makanan rendah garam, rendah lemak, dan kaya serat dapat membantu mengurangi resiko kerusakan ginjal. Memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian juga bisa mendukung kesehatan ginjal. Maka sangat penting dalam poin pertama ini makan makanan yang sehat. Yang kedua bisa kita cegah yaitu dengan cara berolahraga secara teratur. Kenapa berolahraga secara teratur ini bisa mencegah terjadinya gagal ginjal? Karena aktivitas fisik yang teratur seperti berjalan kaki, berenang, dan bersepeda dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi tekanan darah, dan membantu menjaga berat badan yang sehat. Maka olahraga yang teratur juga membantu mengontrol kadar gula darah dan mengurangi resiko diabetes yang merupakan penyebab umum dari gagal ginjal. Yang ketiga, menghindari kebiasaan buruk. Kenapa sih? Ya, harus kita tahui juga menghindari kebiasaan buruk ini sangat mempengaruhi, sangat bisa mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal ini. Karena merokok, contohnya misalkan merokok dan konsumsi alkohol secara berlebihan dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Menghindari kebiasaan ini secara aktif dan dapat membantu menjaga kesehatan ginjal. Yang terakhir teman-teman, cara mencegah atau pencegahan gagal ginjal ini dengan melakukan pemeriksaan secara rutin atau melakukan pemeriksaan kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin termasuk memantau tekanan darah, kadar gula darah, dan fungsi ginjal sangat penting. Kenapa? Karena pemeriksaan rutin ini memungkinkan dokter untuk mendeteksi masalah kesehatan ginjal kita secara dini dan memberikan perawatan yang diperlukan sebelum kondisi memburuk menjadi gagal ginjal. Maka jangan lupa juga kita untuk berkonsultasi dengan dokter secara teratur untuk apa? Memastikan kesehatan ginjal tetap optimal. Maka bisa saya simpulkan bahwa gagal ginjal ini berperan penting dalam menyaring limbah dan racun dari tubuh serta memastikan keseimbangan cairan dan elektrolit yang diperlukan oleh organ-organ lain. Oleh karena itu, maka Anda atau kita semua perlu memahami tindakan-tindakan preventif yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gagal ginjal. Terus juga ada salah satu langkah pencegahan yang paling mendasar adalah menjaga pola makan yang sehat. Selain itu, berolahraga secara teratur juga membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengendalikan tekanan darah, dan mengurangi resiko penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Contohnya penting juga untuk menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman alkohol secara berlebihan. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat merusak pembuluh darah dan memicu tekanan darah tinggi yang merupakan faktor risiko utama gagal ginjal, yaitu penyakit gagal ginjal. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.